Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama saya mau kita saling menyapa kanan kiri, mengatakan begini, selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat kue yang ada di sebelah kanan saudara dan Bapak Ibu yang kekasih, 49 tahun penyertaan Tuhan atas gereja ini. Tuhan tidak tinggalkan gereja ini. Tuhan menyertai kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Apa yang Tuhan buat sungguh luar biasa ya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan melampaui pikiran kami, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan. Kami telah melihat banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh ajaib Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama kita serukan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan.
samudra. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Sungguh Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan di luar. Ya Tuhan, dengan apa kan kami balas semua yang Tuhan buat dalam hidup kami? Dengan apa kan kami balas semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami? Lebih tinggi dari cakrawala. Yeay! Lebih lagi, come on! Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, takkan pernah habis di hidup kami Tuhan. dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, untuk semua yang Tuhan rancangkan dalam gereja ini. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Raja, terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Pagi hari ini, apa yang saudara mau ucapkan buat Tuhan? Apa yang saudara mau ungkapkan buat Tuhan? 49 tahun bukti penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat tidak sedetik pun, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan tempat ini. Sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada masa depan. Tapi saudara bisa lihat hari ini bukti Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar banget.
di setiap langkahku. Ku memujimu, Padamu Tuhan, buat buat kasih kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Amin Tuhan, ku bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu. Mari sama-sama Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku memujimu. Ku memujimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biar ucapan syukur kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami sebentar mau lebih lagi Tuhan, melompat, menari, memuji Tuhan. Hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya rindu sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun sama kanan kiri kita. Sebab kita semua hari ini ulang tahun, amin. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, amin. Yeay. Satukanlah, Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. sekali lagi, come on Bapak Ibu, lebih lagi semangat, yuk. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, Amin. bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. bergandengan tangan, Dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin Tuhan. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat Tuhan saja, yeay. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Ini kami keluargamu Tuhan. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali. Terima kasih Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita semua keluarga Tuhan, amin. Amin. Katakan samping kanan kirinya, kamu keluarga Tuhan, kamu keluarga Tuhan. Amin, 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 amin. Yeay. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenap. Sekarang Bapak Ibu, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Stop. Bapak Ibu, siap menjadi saksi-saksinya Allah? Siap menjadi keluarganya Allah? Siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan? Amin. Mari sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, sekali lagi. Mari kita semua. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenap. Sekarang, come on.
sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yeay. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Terima kasih Tuhan untuk berdiri bagi bangsa. Saat ini waktunya. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan ini dengan iman. Ku kan bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami akan bangkit untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, dialah Raja, Raja. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa dulu buat firman Tuhan. Bapak, kami percaya pertemuan ini jadi menarik bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati, imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, aku mengangkat tanganku. Taruh tanganmu atas hambamu, karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Biar sebentar ketika firman Tuhan diperdengarkan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami berubah. Taruh juga tanganmu ke atas setiap kami yang mendengar firman Tuhan, sehingga firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di setiap hati kami. Tuhan, layani setiap kami. Kami siap Tuhan, diubahkan, dikuatkan, disembuhkan, diperbaharui, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, senang sekali ada di tengah-tengah saudara, dan kalau nggak salah ini yang pertama kali buat saya ya. Atau sudah pernah? Oh, yang kedua. Oh, oke. Jadi karena sudah kedua, saya nggak usah kenalan lagi.
Ya, nggak usah perkenalkan diri saya lagi. Orang Cirebon bilang wong dewek, saudaraku ya. Orang sendiri saja ya. Saya tidak hadir sendiri, saya bersama dengan istri saya. Ya, mungkin nanti kalau ada waktunya istri saya juga akan bersaksi gitu ya, akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Oke, nah saudara, karena saya diundang dengan momen yang istimewa, jadi saya juga nggak lupa mau bilang ya. Khususnya untuk gembala saudara, ya saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Hensan bersama Ibu, ya selamat ulang tahun. Ya, buat seluruh jemaat juga selamat ulang tahun ya. Dan saya lihat usianya 49 ya, cuma beda 4 tahun sama saya nih. Ya, jadi kalau udah 49 itu udah bukan anak kecil lagi. Ya, bilang sama kanan kiri bilang, kue udah gede, bilangin saudara. Iya, ini udah apa namanya? Saya itu usia saya sekarang 53. Usia berapa saya sekarang? 53 ya. 53 saya usianya, cucu saya udah 2, saudara. Ya, jadi harusnya kalau 49 ya minimal udah apa namanya? Udah berkeluarga gitu ya. Ya, udah mendekati, mungkin sudah ada yang punya cucu gitu ya, saudara ya. Jadi saya khotbahnya juga beda sama khotbah di anak muda gitu ya. Beda khotbah di usia 17 tahun beda. Ini 49. 49 tuh itu kalau di pegawai negeri itu sebentar lagi MPP saudara. Masa persiapan pensiun. Kalau lihat dari wajahnya sih udah mau pensiun ya. Ya. Tapi percaya nggak? Saudaraku, justru di usia-usia seperti itu Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Ya, Alkitab mencatat tahun ke-49 ya, jadi ada 7 kali Yobel itu ditulis oleh Imamat saudaraku. Jadi Yobel tahun ke-7 maksud saya ya, tahun Sabat ke-7 itu kalau dikali 7 itu jumlahnya 49. 49 itu tahun yang istimewa saudaraku. Istimewanya apa? Salah satunya keistimewaan apa saudaraku? Semua utang lunas. Oh, yang dua utang amin mesti. Semua utang lunas. Nah, yang repot tahu nggak saudara? Yang repot. Ini peraturan diberikan Tuhan kepada umat Tuhan. Jadi umat Tuhan tuh punya aturan khusus. Yang setuju katakan amin saudara. Anak Tuhan itu punya aturan tersendiri. Dan Tuhan bilang di tahun ke-49, berarti tahun Yobel, sebelum tahun Yobel kan dibilang tahun 50. Tapi tahun ke-49 itu udah mesti siap-siap, saudaraku. Jadi usia 49, boleh nggak saya ngomong begini? Ini tahun persiapan. Boleh saya bilang gitu? Ini tahun persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk lihat pekerjaan Tuhan lebih hebat lagi. Untuk melihat karya Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya, dan salah satu syaratnya mau tahu saudaraku tadi. Sesama umat Tuhan dikasih peraturan. Ya, jadi udah 7 kali 7 Sabat gitu. 7 tahun saudaraku ya. Maka apa yang terjadi? Utang mesti beres. Jadi nggak ada. Tanah itu yang tadinya apa itu? Dijual ya, atau seseorang yang karena kekurangan dia menjual hak pusakanya mesti dikembalikan. Wah, gimana tuh aturannya? Nah, saya mau tanya. Lah yang mengutangi tadi itu jadi masalah nggak? Yang ngutangi itu loh. Apalagi kalau sudah mau dekat ke tahun 50. Nggak boleh, memang harus tetap. Ya walaupun udah kurang 3 tahun. 3 tahun lagi udah tahun Yobel. Dan kita harus, sebab firman Tuhan bilang begini. Kalau kita punya sesuatu, ada orang perlu kita nggak kasih, kita berdosa. Berat ya, tambah tua tambah berat. Ya, jadi 49 nih berat nih saudara, nggak mudah gitu. Tapi ini repotnya, saya ini nggak punya pilihan. Dikasih khotbah di tahun ke-49 ulang tahun. Nah, saya sebenarnya mau khotbah yang lain. Nah, tapi karena 49, saya mesti cari ayatnya 49. Menurut Alkitab itu apa? Tahun persiapan. Coba bilang lagi kanan kiri, walaupun pakai masker. Kamu siap-siap gitu saudara. Ya. Ya, siap-siap untuk apa? Nah ini saudaraku, saya mencatat beberapa hal penting. Udah ya, kita langsung khotbah ya. Kita harus mencatat. Nah, saya
akan mencatat beberapa hal-hal yang penting, saudaraku. Ya, kalau nggak salah saya dapat kebagian 2 kali khotbah, jadi nanti sore saya nggak tahu saudara bisa datang lagi nggak. Yang jelas saya khotbah yang berbeda, dan di kebaktian pertama ini saya cuma mau bilang, saudaraku, ini tahun persiapan. Sekali lagi berkata bersama saya juga, tahun persiapan gitu. Nah, tentu John Maxwell dia bilang begini, gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan untuk gagal. Nah, itu sebabnya kita mau siap-siap nih. Nah, siap-siap untuk apa? Nah, yuk kita belajar sesuatu. Hari ini saya akan ajak saudara ya di usia 49 ini, yuk kita lihat sesuatu. Yuk. Coba temukan dulu di 1 Korintus pasal 9. Nah, 1 Korintus pasal 9. Kita lihat dari ayat 23 mulai sampai ayatnya yang ke-27. Udah, kita baca dulu. Saya bacakan dulu buat saudara ya. 1 Korintus 9 ayat 23 mulai, begini bunyinya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ayat yang berikut ini boleh kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, apa katanya? Jangan aku sendiri ditolak. Wow, saudara yang percaya ini bisa katakan amin. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Saudara, siapa yang suka selfie di sini? Selfie? Nggak ada yang suka? Oh, suka, iya. Nggak, barangkali saya salah ngomong gitu. Selfie tahu kan yang foto dewe itu loh. Itu namanya selfie. Saya ulangi lagi. Siapa di sini yang suka foto dewe? Tadi selfie nggak ngerti jadi foto. Saudara, sejak ada handphone, saudara tahu ada banyak orang selfie, betul? Ya. Siapa yang pernah dengar berita bahwa ada orang selfie nggak hati-hati, terus kemudian ketabrak mobil? Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar ada orang selfie nggak hati-hati masuk ke jurang, kecemplung sumur? Pernah tahu itu saudaraku? Ya, artinya begini, melakukan ya tidak semua hal yang kita suka, tidak semua hal yang kita inginkan itu harus dipuaskan. Saya ulang. Tidak semua hal yang kita mau, hal yang kita inginkan, apalagi hal yang enak menurut kita, itu harus dipenuhi. Tidak selalu begitu. Ngerti ya? Selfie itu kan sesuatu yang beberapa dari kita suka gitu kan, selfie. Apalagi sekarang zamannya konten kan, ya kan? Jadi semua orang berlomba-lomba untuk melakukan apa yang dia suka, terus di-upload untuk kepentingan apa tuh? Rating, saudaraku. Tapi mereka lupa. Mereka ada di satu keadaan yang berbahaya. Nah, boleh nggak saya pinjam cerita ini sebentar? Artinya begini, di usia 49 seharusnya saudara sudah bisa membedakan bahwa begini, ada yang lebih penting, ada yang lebih berharga daripada melakukan apa yang kita suka. Yaitu ini, melakukan segala sesuatu dengan benar. Nanti bahasanya saya turunin kalau saudara kebingungan, saudaraku. Artinya begini loh, bahwa Tuhan lebih suka kita melakukan apa yang Tuhan mau dari apa yang kita mau lakukan. Kalau kita belajar saudara, kalau kita belajar di sini ya, dikatakan Paulus dia bilang apa? Ayat 23 tuh. Segala sesuatu ini apa? Aku lakukan karena, ayat 23 bisa diangkat. Nah, segala sesuatu ini aku lakukan karena apa?
Karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, ternyata saudaraku, kita mengerti ya kehidupan Paulus setelah dia dipilih Tuhan, setelah dia kemudian jadi alatnya Tuhan. Saudaraku, Paulus dia belajar satu perkara, saudaraku, bahwa hidupnya dia itu ada bukan untuk melakukan yang lain. Motifnya dia cuma satu, bahwa dia hidup untuk Injil. Dia hidup untuk apa, saudaraku? Injil. Tapi ini yang kita mau belajar, bahwa begini loh. Banyak orang suka memberitakan Injil, tapi tidak banyak orang menghidupi Injil. Nah, saya cuma mau sampaikan bahwa di ulang tahun yang ke-49, saudaraku, kita mau naik satu tingkat lagi. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Bahwa betapa pentingnya kita menghidupi firman Tuhan. Betapa pentingnya kita menghidupi Injil. Ya, bukan cuma memberitakan Injil, tapi menghidupi Injil. Saudara, nggak semua orang itu dikasih panggilan untuk berkhotbah. Betul nggak, saudara? Nggak semua. Saya masih ingat tuh tahun berapa sih kita masuk sekolah Alkitab? Tahun 88, bro? 88, tahun 88 kita masuk sekolah Alkitab, saudara. Dan di sekolah Alkitab biasanya dikasih apa? Ada beberapa ruangan yang dikasih kaca, saudaraku, untuk orang latihan khotbah. Jadi orang khotbah tuh latihannya di depan kaca tuh. Itu ngamuk sama kaca. Makanya pendeta itu kan kalau ngomong kenceng-kenceng karena latihannya di kaca dulu. Dan dia ngomong sama dirinya sendiri. Karena di kaca yang dilihat dirinya sendiri. Nah, satu kali saudaraku ada teman-teman itu latihan khotbah. Latihannya udah bagus. Saudara-saudara, shalom, saudara-saudara gitu, saudara. Tapi memang kalau orang, enggak semua itu orang panggilannya di khotbah, enggak, saudara. Jadi ada yang udah naik di mimbar, saudaraku, latihannya udah benar. Saudara-saudara, begitu naik di mimbar, saudara tahu enggak? Ngomongnya beda, saudara. Saudara. Shalom, saudara. Loh, padahal waktu latihan itu udah benar, saudara. Kenapa, saudara? Grogi. Nggak gampang, saudara. Betul nggak? Ada orang itu kalau khotbah, saudara. Saya punya teman itu kalau khotbah itu matanya ngelihat ke atas terus. Ada itu. Shalom, saudara. Shalom. Saudara percaya Tuhan itu baik, amin. Tapi ngelihatnya ke atas, jadi kayak ngamuk mbak Tuhan dia, saudara. Ya, ada. Teman saya ada yang kalau khotbah ngelihatnya di bawah. Shalom. Shalom, saudara, haleluya, selamat pagi, itu ngeliatnya di bawah. Aduh, memang kalau nggak panggilan khotbah itu susah. Tapi teman saya ada yang lebih hebat lagi. Kalau khotbah nggak lihat ke atas, nggak lihat ke bawah, lihatnya ke dompet orang. Shalom, nah itu dompetnya orang dilihatin. Ada yang begitu, saudara ya. Nah, puji Tuhan saya nggak begitu ya. Saya sebetulnya Bapak Gembala saudara tahu saya kalau khotbah biasanya agak sulit kalau di mimbar. Saya biasanya jalan. Saudara kalau saya khotbah jalan, saudara keberatan nggak? Nggak ya. Terakhir saya khotbah langsung pulang. Saudara. Jadi khotbah langsung pulang. Gitu. Ya. Jadi kalau memang orang nggak panggilannya di khotbah tuh memang nggak semua orang panggilan di khotbah. Ada teman saya itu, saudaraku latihan khotbah ya, ingat nggak? Ada tuh. Itu khotbahnya begini, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara, itu gini terus. Itu dihitung-hitung ada 80 kali dia gini terus. Cuma terakhirnya bagus, terakhirnya. Sekian khotbah saya, Tuhan Yesus memberkati. Itu ke kiri, saudara. Ya, tadinya ke kanan, terakhirnya ke kiri. Waktu ditanya, lu tahu nggak kenapa kamu begini terus? Terus terakhirnya gini dia bilang. Dia jawabnya santai. Yang terakhir ke kiri itu artinya ending. Saudara, enggak semua kita panggilan khotbah, tapi semua kita dipanggil untuk menghidupi firman Tuhan. Amin. Nah, masalahnya saudaraku, saudara saudara tahu nggak tema khotbah yang diberikan kepada saya di ulang tahun ini apa? Ada yang tahu nggak? Puji Tuhan nggak tahu ya, nggak ada yang tahu sama sekali. Temanya ini saya duta Kristus, betul? Saya duta kerajaan, bayangkan saudaraku. Ya, temanya berat loh. Temanya berat, saudara. Tapi tahu nggak yang dimaksud duta kerajaan itu bukan harus khotbah. Karena nggak semua orang punya panggilan
khotbah. Tapi semua kita punya panggilan menghidupi firman Tuhan. Ya, ngomong firman itu belum tentu menghidupi firman, belum tentu. Alkitab pernah mencatat ada satu budak. Usianya mungkin sekitar 14-15 tahun. Dia hidup pada zamannya Elisa, masih ingat? Tiba-tiba saya teringat itu. Seseorang yang tanpa nama, dia juga seseorang tahanan. Israel terpecah dua, masih ingat ceritanya itu, saudaraku? Lalu kemudian waktu dia dibawa menjadi tahanan dan tinggal di rumahnya siapa? Ada yang tahu nggak yang saya mau cerita? Di rumahnya siapa? Di rumahnya Naaman. Naaman, masih ingat? Budak itu, budak wanita muda. Mungkin sekitar 14-15 tahun. Saudaraku, enggak ada nama. Ya, oke. Saya berhenti di situ aja dulu ya. Maksudnya itu tiba-tiba budak ini tahanan ini karena kerajaan Israel terpecah. Nah, saudaraku, dia sekarang ada di rumah Naaman. Naaman itu siapa? Tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Dia itu kalau sekarang itu Menteri Pertahanan. Wow, orang besar itu. Pangkatnya paling tinggi. Udah nggak ada yang lebih tinggi dari Naaman. Nggak ada. Saudaraku. Jadi orang gede. Cuma dia punya problem. Problemnya apa? Betul. Wah, kayaknya saya cocok khotbah yang model gini. Ayo, nanya-nanya sama saudara itu cocok. Kalau tadi saya terus-terus, saudara nggak cocok malahan. Ya. Jadi problemnya apa? Kusta. Nanti saya buktikan sama saudara ya, bahwa masalah terbesar Naaman bukan kusta. Bukan. Menurut saudara, nah ini banyak orang nggak sadar. Sebetulnya saudara tahu nggak bahwa betapa pentingnya kita memahami apa sebetulnya persoalan terbesar dalam kehidupan seseorang. Menurut saudara, apa persoalan terbesar dalam kehidupan kita? Apa persoalan terbesar dalam kehidupan manusia? Tentu kita beda-beda ya. Ada yang mau jawab menurut saudara? Kira-kira apa masalah terbesar dalam kehidupan kita? Apa? Kesehatan. Ada lagi? Apa? Dosa. Oke. Ada lagi? Ini kelompok A ya, kelompok A. Ayo. Apa? Masalah terbesar dalam kehidupan. Tadi Bapak udah jawab masalah apa tuh Pak tadi? Kesehatan. Oke. Ini bukan salah benar, bukan. Karena masing-masing kita beda. Maaf bicara, kalau saudara punya masalah dengan kelemahan tubuh, mungkin saudara akan berkata kesehatan, gitu loh. Tapi kalau saudara punya masalah dengan masalah cike, meyocena, kewocena, itu saudara akan ngomong masalah duit, kan gitu saudaraku. Ya. Tadi kelompok A sudah jawab belum? Kelompok B sudah, kelompok C sekarang. Ayo. Apa Pak? Ekonomi. Nah, jadi beda-beda, betul nggak? Saya pernah nanya begini di satu kebaktian yang cukup besar. Mungkin kurang lebih jemaat yang waktu saya khotbah itu 1.500. Jadi ada balkonnya. Saya nanya gitu, menurut Bapak Ibu masalah terbesar dalam kehidupan seseorang itu apa? Gerucunya gede. Tiba-tiba di balkon ada yang angkat tangan, Pak saya mau jawab Pak. Ya silakan Bapak jawab, apa masalah terbesar dalam kehidupan? Nah saya khawatir karena dia di balkon barangkali suaranya gak kedengaran kan. Oh tapi ternyata kedengaran. Ya silakan Bapak jawab apa, dia angkat tangan berdiri. Lalu dia jawab begini, menurut saya, lah saudara udah tahu kan, suara yang begitu itu mesti kencang itu. Mesti kencang. Menurut saya persoalan terbesar dalam kehidupanku ialah terletak pada mulut istriku. Wah, itu saya kaget saudara. Waduh, nah ternyata masalah terbesarnya dia itu. Nah beda sama Bapak tadi, beda sama yang jawabannya beda. Itu Bapak juga tadi beda. Ternyata buat Bapak tadi itu masalah terbesarnya adalah mulut istrinya. Dalam hati saya ada apa sama mulut istrinya? Nah, saya nggak enak saudara, saya nggak enak terus terang. Saya terus akhirnya saya pakai guyon aja. Karena kalau nggak bisa berantem itu. Karena istrinya langsung, lu cangkemku kenapa? Langsung dikaplok. Langsung suaminya. Banyak orang itu mirip kayak Bapak itu. Yang ada di atas balkon itu.
kita berpikir masalah terbesar itu ada pada pihak luar. Kita berpikir masalah terbesar itu ada di mana? Ada pada orang lain. Padahal saudara tahu nggak? Waktu kita nunjuk orang lain, satu tangan nunjuk, kamu masalahnya. Saudara lupa 3 jari itu ke sini. Waktu saudara nunjuk, kalau orang Sunda itu nunjuk kan pakai jempol toh. Padahal waktu kita, kamu masalahnya. Loh, berapa jari? 4 jari. Kalau orang Sunda yang lebih sopan lagi itu 2 jempol. 8 di sini. Maka kita tuh nggak sadar, sebetulnya masalah terbesar itu bukan ada pada orang lain. Jangan suka nyala-nyalain orang lain lagi. Udah ngerti wong usia wis tuwa 49 tuh. Udah dewasa Saudara. Ya. Nah, kalau anak kecil selalu gitu. Kamu itu anak kecil. 49 udah nggak bisa gitu lagi. 49 harus belajar begini. Aku yang salah. Ribut sama pasangan. Aku yang salah gitu. Saudara tahu apa yang dilakukan sama budak kecil itu? Apa yang dilakukan? Dia ngomong sama istrinya Naaman. Dia bilang gini, kalau ini di tempat saya, apa yang dialami Bapak, Naaman itu kusta tadi, ya kan? Ini pasti sembuh. Ini pasti beres. Coba ayatnya ditayangkan tadi, yang tadi. Supaya jemaat gak mikir, ini kok beda sama ayat. Ini loh masih sama. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Perjanjian lama belum mengenal Injil. Tapi bukankah yang dikatakan oleh seorang budak tadi itu berurusan dengan firman Tuhan? Betul? Pasti dia punya firman Tuhan. Saudara nangkep gak? Pasti hidupnya dikuasai oleh firman. Pertanyaan saya, hidup saudara dikuasai firman gak? Karena barang kita akan melakukan segala sesuatu itu didasari oleh apa yang menguasai hidup kita. Jadi anak budak kecil ini luar biasa saudara. Dia bilang apa? Ini kalau di tempatku pasti beres. Saudara tahu, pertanyaan saya. 1, ini budak ini kan tahanan, betul? Kedua, ini kan pihak musuh, kan bermusuhan Israel pada waktu itu. Yang ketiga, ini kan anak kecil. Bisa di pertanyaan saya, kalau dia bohong bagaimana? Kalau dia salah ngomong bagaimana? Tapi dilalai. Itu saudaraku, kok omongannya didengar? Bahkan saudara tahu, omongannya seorang budak kecil ini, itu mempengaruhi orang-orang besar. Dia ngomong sama siapa? Istri Naaman ngomong sama siapa? Sama Naaman. Pembesar ini loh, ini orang besar, ini menteri pertahanan. Naaman ngomong sama rajanya yang sebelah sini ngomong sama raja sebelah sana. Loh, ngerti gak saudara? Bahkan saudara tahu, Elisa pun sebagai hamba Tuhan nggak dikasih tahu tentang apa namanya persoalan ini. Dapat sesuatu nggak ini? Saya lagi kasih kekuatan sama saudara loh. Mungkin saudara berkata begini, aku orang biasa Pak, aku nggak punya nama Pak, alah Pak, aku ini bisa apa Pak, aku ini cuma orang biasa. Jangan main-main saudara. Kalau hidupmu segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya, Tuhan bisa pakai saudara. Dengar ya, firman Tuhan bilang begini, each person is given something to do that show who God is. Sebenarnya setiap kita, Tuhan itu sudah taruh sesuatu di dalam diri kita untuk menunjukkan siapa Tuhan. Itu Korintus ngomong begitu. Jadi setiap kita, selemah apapun kita, ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Yang hebat gini, pelan-pelan ya, ini saya nuntun pelan-pelan. Saudara tahu, waktu budak ini ngomong sama ibu Naaman, Bu, ini kalau di tempat saya beresin, istrinya ngomong sama suaminya ngomong sama raja, pemimpinnya ngomong sama pemimpin yang sebelah sana, pemimpin sebelah sana, langsung saudaraku ngomong lagi sama Elisa,
akhirnya Naaman dibawa ke sana kan. Ngerti saudara? Dibawa ke sana dan akhirnya apa? Naaman sembuh. Sebentar, ada 2 cerita yang saya mau ceritakan. Naaman sembuh. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui seorang budak. Bagaimana cara kerjanya? Lihat ya, dengar baik. Kata-kata yang dikeluarkan itu mempengaruhi orang-orang ini. Halo, ngerti saudaraku? Bukan cuma mempengaruhi orang ini, mempengaruhi raja-raja. Saudara dapat sesuatu nggak di sini? Mempengaruhi, lihat, istri, suami yang bermasalah, raja-raja. Ini sebenarnya harusnya saudara udah bilang amin nih. Saya belum selesaikan ini, harusnya saudara udah ngomong amin. Kenapa? Saya sedang bernubuat untuk saudara. Saudara, walaupun di tempat jati barang itu di peta ada nggak ya? Ada. Walaupun di tempat kecil, Tuhan mau pakai saudara dengan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan anggap dirimu enteng, Tuhan mau pakai. Dari tempat ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Ya, lihat budak kecil dipakai. Bahkan saudara tahu gak, sehebat apa perkataannya. Perkataannya sih sederhana. Nah ini yang saya mau tawarkan sama saudara. Sadar gak saudaraku, bahwa Injil itu punya kekuatan. Injil firman Tuhan itu punya kekuatan. Sehebat apa kekuatan itu bisa mempengaruhi orang besar sekalipun. Bahkan bukan cuma itu. Saudara tahu nggak? Naaman itu sembuh. Disuruh apa sih sembuhnya gimana? Disuruh apa? Ini saya maju boleh nggak? Ini saya udah mulai emosi nih, saudaraku ya. Saudara tahu nggak? Naaman itu sembuhnya, ini pakai video ya. Saudara tahu Naaman sembuhnya disuruh apa? Berapa kali Pak? 7 kali. Saya tirukan ya. 1, gitu kan? 2, 3, 4, pokoknya dicepetin lah. 6, 7. Apa yang terjadi waktu setelah 7 kali? Firman Tuhan bilang apa? Kulitnya tahir seperti bayi baru lahir. Coba. Nggak usah pakai glowing itu apa? Nggak usah. Yang ditarik-tarik ke atas itu. Makanya orang kalau make up ditarik ke atas. Kalau make down itu bulldog make down. Itu beda itu saudaraku ya. Kalau make up itu ke atas. Saudara tahu enggak? Apa yang terjadi? Tahir. Kulitnya seperti bayi baru lahir. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Siapa yang bilang tadi? Naaman itu masalahnya ada di kusta. Bukan. Kenapa saya berani ngomong gitu? Kita bikin observasi. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang hadir di sini ada? Maaf, ada yang profesi sebagai dokter ada? Ada? Puji Tuhan nggak ada. Enggak, maksud saya justru bagusnya ada, cuma enggak ada lah piye. Dokter itu kalau mau nolong pasien itu berdasarkan hipotesis. Mereka menegakkan hipotesa dulu. Contoh, dokter kan duduk di ruang praktek, terus pintu dibuka, pasien masuk toh. Nah masih inget nggak kan ada tempat tidur, biasanya dokter pakai apa tuh? Pakai kompresor, bukan, itu tambal ban saudaraku ya. Stetoskop. Nah saudara tahu nggak, pertanyaan dokter itu apa sama pasien? Ada yang tahu? Nanyanya apa? Nah itu betul, yang ditanya itu, kan biasanya dipencet-pencet kan, ya kan? Biasanya dokter itu dikasih stetoskop, ya tarik napas, buang, tarik napas, tahan, 2 jam, meninggal, 2 jam meninggal. Nah, tarik napas, tahan, itu nanti didengar, jantungnya didengar. Nah, biasanya pertanyaannya apa? Apa yang kamu rasa? Benar itu. Dokter itu nggak mungkin nanya gini, apa yang kamu pikir? Ayo mikir apa? Ayo, terus ngobrol. Enggak begitu saudaraku. Dokter itu dia akan nanya apa yang kamu rasa. Dengar. Segala sesuatu yang kita tidak rasakan tidak akan kita akui. Segala sesuatu yang tidak diakui tidak akan diobati. Segala sesuatu yang tidak diobati tidak akan disembuhkan. Jadi mau sembuh itu harus apa? Jujur dengan perasaan. Siapa yang dari tadi dengar khotbah saya bingung?
Karena saya belum konklusi kan. Tadi saya mulai dengan ayat yang mungkin saudara, ayatnya kok, karena ini saya khotbahnya bersambung. Sampai nanti malam. Makanya kalau bisa datang lagi. Kalau datang lagi gitu persembahannya lain kan. Ya. Saudara, hati manusia itu kalau udah bicara persembahan kayak kurang suka. Padahal persembahan itu, tahu enggak, kesempatan untuk kita itu, tahu enggak saudaraku, mengucap syukur sama Tuhan. Kan hidup kita dari Tuhan. Tapi memang susah Pak. Saya ini kan pelayanan udah 35 tahun saudara. Kadang-kala saudara orang kasih persembahan tuh memang susah. Ada satu gereja itu kalau menjalankan persembahan itu sesuai minggu. Jadi kalau minggu kelima itu persembahannya sampai 5 kali. Ada. Karena ini minggu kelima kita jalankan persembahan yang kelima. Ada gitu. Memang jemaat itu kalau bicara persembahan kadang-kala nggak enak hati. Artinya gini, mau kantong kolektanya ada 5, tapi kalau pikirannya sudah memang yang mau dikasih untuk Tuhan segitu angkanya, ya tinggal dibagi 5 gitu aja. Betul nggak? Orang kalau sudah niatnya 10.000 gitu ya, tapi kantongnya 5 kali, ya tuker duitnya dulu. Jadi 2.000. Memang seringkali orang berat. Padahal itu momen Tuhan mau kasih kesempatan buat kita itu menabur. Karena orang yang menabur itu pasti akan menuai. Saudara, tadi kita sampai di mana? Sampai di Naaman, iya kan? Cara sembuhnya bagaimana? Saudara, kira-kira loh ya, kira-kira kalau pada waktu itu ada orang yang sakit kusta yang sama, lalu melakukan apa yang dilakukan oleh Naaman, saya mau tanya, sembuh nggak? Nah, saudara udah mulai bagus ya, udah mulai berpikir yang lebih luas. Belum tentu, betul. Ada yang tadi saya lihat sebelah sini, maksudnya nggak sembuh, gitu. Saya lihat yang geleng gitu. Atau artinya mungkin orang urusan, itu bisa juga sih. Saya nggak ngerti, tapi kira-kira nggak sembuh. Pertanyaan saya, kenapa belum tentu? Kenapa? Ayo. Nah, itu Pak, masalahnya kesalahan kita tuh di situ. Jadi seseorang kalau nggak sembuh, ya itu dianggap kurang iman. Padahal yang saya mau sampaikan apa loh? Nah ini ilmu kedokteran ini. Tadi balik lagi ke hipotesa ya. Jadi dokter itu menegakkan satu terapi. Dokter itu sebelum ngasih keluar obat itu kan dia mengobservasi, ngerti ya? Oh coba apa yang kamu rasa? Iya dok, ini meler, mata merah, bersin-bersin. Gejala apa? Oh COVID, jangan COVID sudah. Sekarang ini orang watoknya diomong COVID toh saudara. Ini gejala flu, ngerti ya? Nanti udah kasih obat flu dong, ya kan? Terus nanti datang pasien lagi, ditanya gejalanya sama, kamu rasa apa? Oh, batuk Pak, ini gatal, meler, hidungnya, matanya merah juga, kepalanya pusing. Apa coba? Ya flu, obatnya apa? Ya sama, ini contoh kalau yang sana dikasih umpamanya Neosep, umpamanya ini contoh ini. Ya orang ini pasti dikasih Neosep juga, ngerti? Karena obat itu diberikan berdasarkan tadi observasi. Makanya tadi kan saya tanya, Naaman sakitnya apa? Kusta kan? Berarti kalau kan sembuh karena naik turun 7 kali itu loh. Berarti kira-kira loh, kalau ada orang kusta lagi, lalu berdiri di tempatnya Naaman tadi, berapa kali tadi? 7 kali, sembuh enggak? Tadi kan saudara bilang belum tentu dan enggak kan? Itu artinya apa? Nah ini yang saya mau kasih tahu. Berarti sakitnya Naaman bukan kusta Pak. Enggak pernah mikir gitu ya? Bukan kusta. Lah kalau gitu sakit apa? Nah betul, ini yang pertanyaan bagusnya di situ. Masih ingat enggak Naaman waktu disuruh ke Sungai Yordan, dia ngomong apa sama Gehazi? Dia ngomong apa? Bukankah Abana dan Parpar adalah sungai yang lebih baik? Enggak terima hati nih. Halo, ngerti enggak? Enggak terima, kenapa? Enggak mau saya di sini. Apa itu nih, hina sekali ini. Ternyata, bisa nangkep? Tapi kan si Elisa bilang apa? Sungai Yordan. Kan sampai sempat nyewot, ngamuk ya toh. Apa ini?
Sampai dikasih tahu, Pak, kalau yang susah aja Bapak mau lakukan, ini yang gampang loh. Tinggal celup-celup 7 kali gitu. Masa kamu nggak mau, akhirnya nurut, ngerti? Nangkep ya? Jadi sebetulnya masalah Naaman bukan kusta di luar, tapi kusta di dalam. Siapa yang Tuhan pakai? Seorang tanpa nama. Halo? Seorang tanpa nama, tapi karena berani apa? Hidup untuk Injil. Halo? Hidup untuk firman. Saudara nangkep gak ini? Ini intinya, usia 49 tahun ini, bagus saudara memberitakan Injil. Bagus, kan duta kerajaan itu kan menyampaikan firman. Tapi lebih baik apa? Menghidupi firman. Itu loh, tekanan saya cuma simpel, khotbah saya sebenarnya. Adalah baik, saudaraku. Tuhan bekerja melalui kita. Tapi lebih baik lagi Tuhan bekerja di dalam kita. Loh itu loh maksud saya. Nangkap gak saudaraku? Oke, dapat sesuatu ya? Saya tutup dengan satu kesaksian. Sebelum istri saya naik nanti. Kalau mau dia, kan kalau enggak mau terserah dia ya kan. Di Amerika itu ada satu kota namanya Massachusetts. Ya Pak, Massachusetts. Bukan kota besar, tapi di masa itu orang saling kenal. Kayak Jatibarang nih orang saling kenal. Nah satu kali tinggal di situ suami istri. Saudaraku, sebelumnya suami ini dia kuliah dan kemudian sekarang sudah waktunya cari kerja dan dia berangan-angan untuk bisa kerja di Jepang. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Dia berdoa. Gandengan tangan sama istrinya. Punya 3 anak saudara. Ini suami istri punya 3 anak. Akhirnya doanya didengar oleh Tuhan. Siapa setuju dengan saya? Suami istri kalau bersatu doanya luar biasa. Amin. Didengar Tuhan Pak. Akhirnya dapat kerjaan di Jepang dengan gaji cukup tinggi sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, tapi disitulah ceritanya baru dimulai. Sampai di Jepang, saudaraku, dulu ini kejadian tahun 18 sekian. Ini cerita hitam di atas putih, saudaraku. Ini ada lagunya. Nanti saudara cari. Singkat cerita, sampai di Jepang, mereka tulis surat. Kalau dulu kan belum ada handphone tuh, tulis surat. Jadi seminggu sekali itu suratnya datang. Dibaca sama istri dan 3 anaknya dengerin. Surat dari papa, papa ngirim surat nih, dibacain di meja makan, seneng. Minggu depannya dapat surat. Tapi ternyata, saudaraku masuk tahun kedua, suratnya sudah jarang. Udah bukan lagi seminggu sekali, tapi udah mulai 3 bulan sekali. Tetap datang suratnya. Masuk tahun ketiga, setengah tahun sekali. Masuk tahun keempat, udah nggak ada surat. Panik nggak? Panik nggak? Oh panik. Ini kebanyakan nonton TikTok gitu. Panik nggak? Panik nggak gitu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Masuk tahun kelima, ada satu surat datang. Mau tahu suratnya? Begitu sampai di tangan mamahnya, begitu dibaca, mamahnya nggak bisa membaca. Istrinya ini loh, istrinya nggak bisa baca. Kenapa? Ternyata suaminya nulis begini. Mungkin ini surat yang terakhir saya sampaikan buat kalian semua. Karena aku di sini sudah menemukan seseorang yang menjadi pujaan hati saya. Saya cocok dengan dia dan saya merencanakan untuk menikah dengan dia. Lupakan saya, enggak usah tulis surat lagi. Dan saya tidak akan menulis surat lagi juga untuk kalian. Itu enggak bisa baca istrinya ini. Langsung diambil sama anaknya yang masih umur itu berarti kurang lebih masih umur sekitar 7 tahun. Kakaknya udah gede, diambil suratnya, dibaca. Waktu mau dibaca, enggak, ibunya bilang, jangan, tetap dibaca. Dibacakan, yang baca si
anaknya yang paling kecil. Jadi ternyata ayahnya sudah ketemu sama satu orang lagi yang juga bekerja di sana, orang dari Manila, saudaraku. Dari Filipina. Filipina itu Manila. Manila tuh Filipina. Jadi sorry-nya saya cabut tadi, enggak sorry, itu benar itu. Akhirnya mereka menikah di sana. Waktu anaknya lihat itu, tahu nggak? Anaknya peluk mamahnya. Mamahnya bilang begini, Papa udah nggak sayang kita lagi. Papa sudah punya seseorang yang lain. Jadi mungkin ini surat yang terakhir yang kita bisa baca dan sudah kita nggak perlu lagi urusan dengan Papa. Tahu nggak? Si yang kecil itu dia baca suratnya, terus dia peluk mamahnya, dia bilang begini, Mah, memang Papa sudah nggak mengasihi kita karena dia sudah punya perempuan yang lain. Tapi boleh nggak Mah, kita tetap mengasihi Papa. Tapi boleh nggak Mah, kita tetap menyurati Papa. Ayo, saudara yang dengar cerita saya gini aja udah mulai kerot-kerot kan. Apalagi yang perempuan, tak ketak weh, sampai orang usah biarkan dia. Manila kalau perlu mama terserah, dia nggak peduli. Tapi enggak, anaknya yang bungsu itu dia bilang, boleh kan kita tetap mengasihi Papa. Jadi ditulis surat, Pak, apapun keputusan Papa kami terima. Dan jangan halangi kami untuk tetap menyurati Papa. Dan kami ingin mengatakan, kami berempat, jadi anaknya 3, istrinya 1 kan. Kami berempat mau mengatakan, kami tetap mendoakan Papa dan kami tetap mengasihi Papa. Enggak dibales. Kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa itu, ada satu surat datang lagi dari suami itu. Mau tahu suratnya? Mau tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Tahu nggak suratnya nulis apa? 2 tahun kemudian surat datang. Mohon bantu doa buat saya. Saya berat mengatakan ini, tapi saya harus sampaikan, mungkin usia saya tidak lebih dari 1 tahun. Dokter memvonis saya kena kanker, stadium akhir. Dan jika betul saya sudah tidak lama lagi, saya mempunyai permintaan. Jangan tolak permintaan saya. Apa permintaannya? Saya akan kirim istri muda saya, istrinya dia itu yang orang yang Manila itu. Dan saya akan kirim, saya punya anak, yang masih kecil. Tolong terima dia sebagai keluarga. Ajari dia bagaimana cara bekerja di Amerika. Dan asuh anak kami seperti anakmu sendiri. Piye Bu? Piye? Ya apa iki? Terima apa ora? Diterima enggak Bu? Apa caw? Saudara tahu? Istrinya balas. Kirim kemari istri dan anakmu. Aku akan ajari dia bagaimana cara bekerja di Amerika. Dan aku akan memperlakukan anak kalian seperti anakku sendiri. Datang. Suaminya meninggal, datang nih. Perempuan muda sama anaknya. Tulumis kuntul baris. Saudara tahu, dipeluk, dilayani, diajari cara kerja di Amerika. Rupanya peristiwa ini, tadi saya bilang Massachusetts bukan kota besar. Rupanya diperhatikan sama satu wartawan. Nah, ada yang ngerti? Diperhatikan sama satu wartawan. Wartawan ini akhirnya nulis catatan kecil. Cerita kehidupan mereka. Sampai cerita itu sudah jadi, tinggal judulnya yang belum ada. Wartawannya mikir, ini judulnya apa ya? Udah tahu? Apa judulnya? There must be God in Massachusetts. Pasti ada Tuhan di Massachusetts. Itu judulnya. Itu ada lagunya. Nangkap saudaraku? Kenapa kok bisa terjadi begitu?
Karena ada seorang anak kecil dan satu keluarga yang hidupnya berdasarkan Injil. Bukan cuma ngomong firman, tapi menghidupi firman. Saudara dengar cerita saya aja udah gitu. Wow. Selamat ulang tahun. Selamat menghidupi firman. Apa coba? Jadi saya mau khotbah apa? Ya udah, kan di situ problemnya. Kalau Bapak Gembala saudara bilang menginjil, kan susah. Tapi kalau hidupi firman, itu yang harus jadi pengejaran saudara. Mungkin saudara nggak bisa khotbah, saudara, malah susudara saudara khotbah. Udah nggak apa-apa, nggak bisa khotbah. Tapi hidupi firman semua bisa. Orang tua hidupi firman, suami hidupi firman, istri hidupi firman, anak-anak hidupi firman. Nanti lihat kota ini, tempat ini akan dipenuhi dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini tempat terlalu kecil karena saya percaya Tuhan itu Tuhan yang besar. Dia akan bekerja dengan luar biasa, memakai setiap saudara. Mungkin tanpa nama, tapi kalau ada firman dalam hidup saudara, each person is given something to do that show who God is. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara melakukan sesuatu, orang akan bilang gini, iki mesti Kristen iki. Ini mesti ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena udah amin, layar ditutup. Istri saya kesaksiannya sore aja. Supaya saudara datang lagi, rasain. Tuhan berkati. Ayo, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk, saya jemput saudara bangkit berdiri. Jesus. Saudara diberkati, amin. Dapat sesuatu, amin. Ambil keputusan ya, usia 49, hidupi firman. Saya merasa beberapa di antara saudara, waktu dengar firman ini, Tuhan lagi bicara sama saudara. Saya merasakan. Kekuatannya itu ada pada firman yang di dalam kita nih. 49, firmannya udah numpuk gitu. Nah, siap nggak dilakukan? Lagu apa ya? Kunci apa itu? Naik boleh lagi. F bukan? F aja. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan lagi, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih buat isi hati Tuhan yang Kau sampaikan buat kami. Beri kami sebuah gairah yang baru untuk mengejar kebenaran dan menghidupinya. Karena itu akan menjadi kekuatan buat kami untuk mengubah tantangan, masalah jadi kemenangan. Terima kasih Tuhan memimpin gereja ini sampai di usia yang ke-49.
Kami melihat ada jejak-jejak Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja di tempat ini. Semua yang ada itu bicara tentang Tuhan. Tuhanlah yang dipermuliakan, karena Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kami dan melalui kami. Kau layak terima segala yang terbaik dari hidup kami. Kau layak terima semua pemujaan, penyembahan, segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran dan kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Bukan hanya mendengar, tapi Roh Kudus memampukan kami menghidupi kebenaran. Kiranya roh hikmat, pewahyuan, penyingkapan rahasia firman Kau tambah-tambahkan buat hamba-Mu yang telah memberkati kami dengan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, bagi Tuhan segala pujian. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari saya undang kita semua boleh nyanyi sama-sama happy birthday. Kita sama-sama bersuka cita karena hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-49. Semua siap? Kurang keras semua siap? Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Oke. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita mau tiup lilin dulu. Tiup lilin. Jadi dengan hormat kita mengundang Bapak dan Ibu Gembala bisa menghampiri kue ulang tahun ya Kak Noel ya. Untuk segera meniup kue ulang tahun yang ke-49 GBI Duta Kerajaan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. 49 tuh bukan waktu yang sebentar ya. Waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Tadi Pak Pendeta Nathanael katakan kita harusnya sudah jadi dewasa. Seperti Minggu lalu. Oh iya. Betul. Oke, sambil dinyalakan, kita akan bersiap untuk menghitung bersama-sama ya. Sebelum Bapak dan Ibu Gembala meniup ya, lilin. Yang di bawah juga ditiup Kak? Apa tidak? Kalau bisa, kalau mampu boleh. monggo. Dipersilahkan. Apakah ada kendala? Boleh obor ya, obor tolong ada. Ya, seperti ini memang biasa terjadi. Ini bukan prank Bapak Ibu. Ya, ini memang macet. Sudah, Pak Kevin. Oke, kita hitung bersama-sama. Mungkin Sampai berapa? Hitung sampai berapa Kak? kalau sampai 1000 bisa nyambung ibadah sore Kak Kevin. Oke, Jadi sampai kita 3 aja. Sampai 3 Sampai aja. 3 aja. Oke. Langsung kita, saja. Hitung sama-sama ya. Dari angka 3 sampai angka pertama. 3, 2, 1. Oke. Semua siap ya? 3, 2, 1. Ya. Beri tepuk tangan. Selamat ulang tahun GBI Duta Kerajaan. Oke. Selanjutnya Ya, langsung saja ada persembahan ya. pemberian kue Berian kue. kepada jemaat senior ya. Ya. Jemaat yang wow, ini sudah lama sekali Kak Noel. Sudah lama Dari sekali. saya belum lahir. Belum lahir.
Dari saya masih cabi sampai sekarang masih cabi. Ya. Oke, langsung aja kita panggil ke depan dengan hormat Bapak Bambang Utomo. Ya. Hadir, oh hadir. Bisa maju ke depan, sama-sama kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh nggak disuapin ya Kak Kevin ya? Enggak. Ya, langsung Oke, pemberian. terima kasih untuk Pak Bambang Utomo selaku senior. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Bambang Utomo. Langsung saja dengan hormat kami meminta Bapak Pendeta Nathanael untuk dapat berdoa ya, bagi gereja ini ya yang ke-49 tahun. Oke, yuk sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara boleh dong arahkan tangan saudara kepada pemimpin saudara, Bapak rohani saudara, Ibu rohani saudara. Dan saya percaya saudaraku ini akan jadi momen di mana Tuhan akan bekerja luar biasa. Ingat bahwa 49 itu tahun persiapan untuk masuk ke Jubile, tahun Yobel. Saudara siap dipakai Tuhan? Amin. Yuk kita arahkan tangan saudara, bisa kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Tuhan, hamba-Mu sudah memberi diri, Tuhan siap untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar kekuatan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan deras mengalir, tidak henti-hentinya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu rohani, tapi untuk seluruh anak-anak rohani, untuk jemaat yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah taruh benih yang hebat di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan itu pasti bertumbuh, berbuah untuk kerajaan-Mu dipermuliakan. Tuhan, aku berdoa, mungkin ada mimpi-mimpi yang harus digugurkan. Ada mimpi-mimpi yang harus dikesampingkan. Karena Tuhan mau mengganti dengan mimpi yang baru. Tuhan menaruh dengan mimpi yang baru. Tuhan akan lengkapi dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang Tuhan alirkan buat pekerjaan-Mu di tempat ini untuk menyelesaikan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai Tuhan, Engkau mengasihi jemaat ini. Engkau mengasihi Tuhan GBI Duta Kerajaan ini Tuhan. Dan aku percaya melalui Bapak Ibu rohani, kami akan dibawa kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Sekali lagi, tangan Tuhan memeluk gereja ini. Tangan Tuhan memeluk jemaat ini. Tangan Tuhan siap untuk membawa jemaat ini terbang bersama-sama dengan Engkau. Kami terima kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita sudah terima kekuatan baru, sama-sama katakan, amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Gembala bisa Gembala. kembali duduk. Nah, ini saat-saat yang kita tunggu bahwa 49 tahun bukan waktu yang singkat ya. Sekali lagi saya katakan 49 tahun bukan waktu yang singkat. Lama sekali ya Kak? Lama sekali. Lama Yang sekali. terjadi adalah gereja ini menghasilkan beberapa generasi Kak Kevin. Generasi ke generasi. Generasi ke Generasi ke generasi. Ada yang pergi tapi ada juga yang lahir. Yes. Ada yang pergi tapi ada juga yang muncul. Iya, mati satu. Tumbuh 1000, amin. Jadi tahun depan Bapak Ibu Saudara jangan kaget kalau gereja ini mungkin akan dibangun ke depan karena udah nggak muat. Iya, udah di gimana? Ya tadi Bangun- toko-toko kita gusur karena Toko-toko kita. ribuan orang akan datang tempat ini. Oh, luar Ini biasa. persiapan. Persiapan, Ya, persiapan. persiapan. Untuk menyambut tahun apa? Yobel. Tahun Yobel. Tahun ke-50. Oke. Aduh, kebanyakan bercanda ya. Jadi karena gereja ini menghasilkan beberapa generasi. Ya. Generasi yang ada di gereja ini rindu untuk Menampilkan, persembahan. mengucapkan syukur. Iya, Iya, mengucapkan untuk syukur. Tuhan. Ada tentunya. yang masih kecil. masih kecil, Ada yang remaja. remaja udah agak gede dikit ya. Ya, ada yang dewasa. Dewasa? Bahkan eyang. Kayak Eyang. kita panggilnya eyang. Oh, eyang, Eyang eyang. juga rindu untuk bernyanyi buat Tuhan. Oke, langsung aja nggak usah Langsung saja. lama-lama. Kita panggilkan 3 generasi GBI Duta Kerajaan. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi, mari kita puji Dia, Raja Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. memuji Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah ucapan syukur kami atas segala anugerah berkat Tuhan, Engkau telah memimpin gereja ini sampai di usia yang ke-49. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu Tuhan memimpin kami, menyertai kami. Tuhan membuat penyediaan ilahi, pemeliharaan ilahi, penyertaan ilahi nyata dari waktu ke waktu. Kami percaya di tahun ini di usia yang ke-49, tangan Tuhan yang murah tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Tuhan memimpin, menyertai, memberkati, memelihara, dan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami sedang dipersiapkan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Bahwa gereja-Mu dalam pengalaman-pengalaman yang baru, mengalami lompatan-lompatan iman yang lebih dahsyat lagi untuk menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kita, di dalam pimpinan dan penyertaan persekutuan yang erat, intim dan dalam, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun GBI Jatibarang. Tuhan memberkati kita semua.